Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditambah triple ini. Triple-nya tambah. Tambah triple ya. Oke. Kasih info dikit biar saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Dampit yang saya cintai, yang saya banggakan, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dampit yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh staf keluarga besar SMP Negeri 1 Dampit yang saya hormati, yang saya muliakan, anak-anakku yang tergabung dalam tim Hadroh SMP Negeri 1 Dampit yang sangat saya cintai, yang saya banggakan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, termasuk sahabat saya, Bapak Ketua Komite ini, Pak Yayan, yang saya sudah kenal lama dengan beliau, yang semuanya keluarga besar SMP Negeri 1 Dampit yang saya banggakan, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di dalam sebuah ruangan yang sangat, perasaan saya sangat luar biasa. Baik situasi, audien, udaranya yang sejuk, audionya yang bagus, Bapak Kepala Sekolahnya juga selalu untuk menunggui. Begitu sayangnya Pak Kepala Sekolah dengan kalian, beliau walaupun ada acara tertentu memilih menunggui kalian semuanya daripada meninggalkan tidak mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Untung selalu diberikan kesehatan, kemampuan,
perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Agar beliau bisa mengemban amanat, mengabdikan dirinya, merawat dan meneruskan perjuangan sekolah yang kita banggakan ini, yaitu SMP Negeri 1 Dampit. Sholawat juga salam bersama-sama kita aturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, saya merasa sangat senang, sangat bangga. Beberapa tahun yang lalu saya juga hadir di tempat ini, tapi mungkin siswanya sudah bukan kalian. Kalau bapak ibu gurunya masih sebagian ada, sebagian sudah banyak yang pernah tugas. Itulah perjalanan waktu. Sunnatullah, dunia ini tidak ada yang abadi. Bapak kepala sekolah yang sekarang mengemban amanat menjadi kepala sekolah di sini, suatu saat juga akan mengemban amanat di tempat yang lain, atau mungkin saja sampai memasuki usia purna tugas. Kalian juga tidak pernah akan di sini terus. Paling-paling kalian di sini itu hanya sekitar 3 tahun, dan setelah itu kalian akan mohon pamit pindah di tempat yang lain untuk meneruskan jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi. Saya juga begitu, yang secara kebetulan saya berhari-hari hampir setiap saat memberikan ceramah di mana-mana. Kemarin saya juga dalam acara yang sama seperti hari ini, tetapi di SMP Negeri 1 Pakis. Tetapi terus terang secara jujur saja saya mengakui insya Allah dapat lebih bagus. Mudah-mudahan barokah kalian semua. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Anak-anakku semuanya, saya mencoba melirik di background itu yang ada. Wajar sekali. Peringatan Isra Mi'raj SMP Negeri 1 Dampit pada tanggal 31 Januari tahun 2025. Temanya adalah mengambil ibrah. Ibrah itu keteladanan dari perjalanan spiritual Nabi Muhammad, mungkin dimaksud ini Isra Mi'raj, untuk meningkatkan keimanan melalui implementasi sholat 5 waktu. Sejauh yang agak saya pahami, implementasi ini mungkin perwujudan ya, praktek kehidupan dalam sehari-hari. Tapi yang jelas di sini ada kata-kata sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Makanya guru mengawi judul wangil boleh aku rakyat paham. Ya mesti rata-rata ya sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Dengan segala keterbatasan yang ada pada diri saya akan mencoba cerita-cerita tentang peringatan Isra Mi'raj. Ini gak ada tugas perangkum ya? Gak ada? Gak ada, alhamdulillah saya merasa senang. Iya, kalau kalian ada tugas perangkum itu saya gak bisa berinteraksi dengan kalian. Saya ceramah, kamu pasti mencatat mendengarkan ceramah saya sambil bingung begini. Kalau begini bisa face to face. Ya. Ini panitia dan sekaligus yang dimotori oleh kepala sekolahnya hebat, cukup pintar kalau mengambil keputusan. Kalau ceramah di lembaga-lembaga pendidikan setingkat SMP, SMA, terus ada tugas khusus. Beberapa yang lalu itu saya juga diundang SMK Bina Bangsa.
sedekah bina bangsa. Nanti mungkin di antara kalian ada yang melanjutkan ke sana. Kebetulan kepala sekolahnya teman saya. Jadi mereka itu saya ceramah, mereka tidak bisa mendengarkan ceramah saya, tapi mereka mencatat ceramah saya, sehingga situasinya menjadi situasi yang pasif. Saya berharap anak-anak bisa mendengarkan ceramah saya, bisa memandang saya walaupun saya tidak berapa ganteng. Ya, bisa melihat saya ya, supaya kalian tidak ngantuk begitu anak-anak semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mulai dari judul yang sudah diberikan pada saya. Peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini sekitar terjadi 1500 tahun yang lalu. Tepatnya pada saat Rasulullah hijrah kurang 1 tahun. Karena Rasulullah itu dari Mekah hijrahnya ke Madinah. 2 kota suci yang sampai hari ini tidak bisa digeser. Tetap banyak yang pengunjung, banyak yang ziarah di sana, yaitu ibadah umrah dan ibadah haji. Nah, pada saat itu Rasulullah menjelang hijrah ke Madinah kurang 1 tahun, itu diuji oleh Allah yang sangat luar biasa dahsyat. Wis aja ngomong dewe, rungokno ceramah ini. Ceramah saya cuma sebentar, cuma 7 menit. Nanti kalau kalian nggak bisa mendengarkan dengan baik-baik, nanti kamu rugi. Satu saat kamu ditanya oleh bapak guru atau wali kelas, ceramahnya kemarin apa? Nggak tahu pak, lupa semuanya. Makanya 7 menit, ini harus kamu perhatikan. Supaya kamu selesai acara ini bisa memperoleh nilai keberkahan dari peristiwa Isra dan Mi'raj pagi hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke ya, memorandum of understanding. Ya, janji sama diri, ayo Isra Mi'raj ini 7 menit kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan ada yang menggunakan kesempatan untuk yang lain. Anak-anak semuanya yang sangat saya cintai, peristiwa Isra Mi'raj saya ulang terjadi 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang nomor 2, yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj atas diri Rasulullah, yang pertama adalah Rasulullah pada saat itu jumlah umat Islam masih sangat sedikit. Jadi di Mekah waktu itu jumlah umat Islam masih sangat sedikit, nggak sebanyak ini. Karena jumlah umat Islam sangat sedikit, Rasulullah merasa nervous, kurang percaya diri. Banyak orang-orang kafir yang selalu melawan perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah pada saat itu mendapatkan pressure, mendapatkan ancaman, tidak mendapatkan dukungan orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya tadi bapak kepala sekolah, visi-visi saya, semua dewan guru dan semua pengurus, termasuk bapak ibu dewan komite, saya minta untuk mendukung memajukan SMP tersebut. Jadi dukungannya sangat penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, pada saat itu Rasulullah ditinggalkan seseorang yang sangat mencintainya, yaitu paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Rasulullah yang selalu mendukung, mensupport perjuangan Rasulullah. Berselang 3 hari Rasulullah ditinggal oleh istrinya yang tercinta yang bernama Khadijah al-Kubra.
Wis salah perjuangan umatnya, jumlah umat Islam cuma sedikit. Yang kedua, ditinggal mati, meninggal dunia, diambil oleh Allah, yaitu paman beliau yang bernama Abu Thalib. Kalian bisa melihat ekspresi saya biar agak sedikit interest, agak sedikit paham. Yang ketiga, istri Rasulullah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiga hal ini yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Islam. Umat Islam jumlahnya masih sedikit. Paman Rasulullah yang namanya Abu Thalib meninggal dunia. Berselang 3 hari, istri Rasulullah yang bernama Khadijah Al-Kubra menyusul meninggal dunia. Nah, sehingga dalam kitab-kitab tarikh, dalam buku-buku sejarah Islam, tahun ini biasa disebut Amul Hazan, tahun kesedihan oleh Rasulullah. Perjuangan memangnya, Pak Li meninggal dunia, bojone meninggal dunia dalam waktu 1 minggu, tidak bisa. Nah, dari 3 hal yang terjadi peristiwa pada Rasulullah inilah Rasulullah sedih ini. Tetapi sedihnya Rasulullah itu beda dengan sedihnya masyarakat pada umumnya, sangat berbeda. Kalau sedihnya, susahnya masyarakat umum itu biasanya mencari kompensasi hiburan. Kalau sedih biasanya ke warungan, mungkin bisa nongkrong di pos, atau mungkin melihat kawan bola, atau melihat biliar, atau mungkin melihat perot. Mungkin saja, karena orang kalau sudah stres, sedih, susah, banyak hal yang terjadi pada dirinya, itu mesti seseorang akan mencari kompensasi, boleh dijoli kesedihan. Nah, pada saat itu Rasulullah mencari kompensasi yang berbeda, boleh dijoli kesedihan yang berbeda dengan rakyat pada umumnya. Apa itu? Beliau hadir di tengah-tengah Masjidil Haram, dan di tengah-tengah Masjidil Haram itu ada yang namanya Ka'bah Baitullah yang sampai hari ini masih eksis di orang seluruh dunia. Dan setelah itu Rasulullah berkhalwat di situ. Berkhalwat itu bahasa kita adalah menyendiri begitu. Jadi Rasulullah pada saat itu menyendiri, zikir, menyebut asma-asma Allah, dan sememper bersandar di dinding Ka'bah. Kamu bisa membayangkan yang namanya sememper itu kira-kira apa? Bersandar. Kira-kira kalau saya katakan mungkin bisa seperti ini ya. Tapi sambil duduk, sedih. Rasulullah pada saat itu sedih, tidak berdiri seperti ini, sambil duduk sambil sedih. Nah, pada saat Rasulullah bersandar itulah Rasulullah mulai sedikit mengaku anaknya. Karena hatinya sanggup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesedihannya, volume kesedihan mulai berkurang dan akhirnya seliut itu artinya pernah tidur, belum tidur. Seperti kamu itu karena sambil main HP, kemudian ada tamu, tapi ngantuk seliut gitu, ternyata belum tidur, masih mendengar semuanya yang menjadi sekitar kita. Nah, pada saat itu Rasulullah dihampiri oleh 2 malaikat atas utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat ini bernama Jibril dan Mikail. Ayo, kedua malaikat yang baru saja saya sampaikan namanya siapa? Hebat, ini cerdas kafir, ngomong bener kafir. Kedua malaikat yang semua sudah menong. Siapa dulu para sekolahnya? Bapak lalu, hebat ya lalu. Loh, iya Pak, saya pernah menjadi guru Pak. Saya pernah mengajar di beberapa SMA juga, pernah
beberapa SMP juga sampai hari ini saya akan menjadi guru ngaji. Jadi untuk membimbing pengantarkan putra putri sedemikian banyak yang berbeda karakter, berbeda latar belakang keluarga dari itu masing-masing dan bisa respek dengan ceramah seperti ini tidak gampang. Bukan hanya cukup dengan kecerdasan, tetapi hati para guru hari di sekolah semuanya harus sanggup connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kata-kata yang keluar dari bibir seorang guru itu bisa didengarkan dan sekaligus dirasakan oleh para alhamdulillah. Kamu harus bangga sekolah di sini. Tak dongan kabeh sing sekolah di kene, sing dadi murid di kene tak dongan sukses kabeh. Mungkin sesuatu yang menjadi kepala sekolah menggantikan beliau. Amin Allahumma. Mungkin ada yang menjadi anggota DPR. Amin. Mungkin ada yang menjadi seorang bupati. Mungkin ada yang seorang menjadi rektor. Ada yang menjadi jenderal polisi, jenderal TNI. Ada yang hafal Quran. Ada yang menjadi kiai. Nek perkara kok dadi apa bebas-bebas saja. Wong jenenge wis punya akeh iso dadi guru kabeh, iso dadi kiai kabeh. Mungkin saja nek menjadi pemain bola. Pemain bola yang luar biasa, mereka kemarin itu 20 orang India. Saya sebagai orang tua bangga dengan anak-anak yang masih muda bisa memainkan, punya skill memainkan bola yang luar biasa. Loh, itu harapan masa depan kalian itu punya skill dan punya ilmunya. Dan setidak-tidaknya walaupun tidak bisa masuk di timnas, setidak-tidaknya kamu bisa main bola dengan baik. Ini jadi ini banyak yang banget. Iya yang sering menjadi strikernya Arema itu. Jadi itu masya Allah bayarannya mahal. Bayarannya di atas 2 miliar satu musim. 2 miliar itu kalau kamu belikan bawah di rumah kamu setengah tahun. Masya Allah. Ya, makanya di Malang ini ada klub kebanggaan kita namanya Arema. Nanti kalau stadion sekarang sudah diresmikan oleh Pak Prabowo, Aremania, Aremanita semuanya akan kembali di sana mendukung klub kesayangannya. Yuk, kabari darat, yuk. Ya. Sampai tugas ini. Bisa? Arema, kita di sini Arema, kita di sini Arema, kita di sini Arema, kita di sini Arema. Oh,
Yes, terus dong Isra Mi'raj tadi. Nah, peristiwa Isra Mi'raj tadi, setelah Rasulullah bersandar di dinding Ka'bah, ternyata hadir dua malaikat, Jibril dan Mikail. Secepat kilat atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad Rasulullah SAW yang sedang bersandar di dinding Ka'bah diangkat oleh kedua malaikat, dibawa ke tepi sumur Zam-Zam. Nah, di tepi sumur Zam-Zam inilah ada proses operasi. Rasulullah dioperasi, seluruh anggota, seluruh jeroan-jeroannya yang ada di tubuhnya, termasuk ada hati, ada paru-paru, ada pokoknya yang ada di dalam perut, yang titik-titik itu dicuci dengan air Zam-Zam, secepat kilat dimasukkan kembali, dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat Jibril dan Mikail. Akhirnya Rasulullah ada peristiwa yang namanya perjalanan mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saja Pak, anak-anak itu besok mungkin saja ada yang jadi oleh. Ya, amin Allahumma. Rasulullah peristiwa operasi sudah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada perintah kepada dua malaikat dibawalah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perlu diketahui dari berbagai referensi yang pernah saya pelajari, jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu sekitar 1.600 km. Tapi kan ini perjalanan spektakuler anak-anak. Nggak numpak bis, nggak numpak sepeda, bukan numpak pesawat. Tapi ini kehendak Allah Subhanahu. Maka perjalanan menjadi cepat. Sudah sampai di Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa Palestina, ternyata Rasulullah dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kedua malaikat Jibril, Bapak Gusti Mikail, Bapak Gusti Isa akan kamu memberikan panggilan kesayangan Rasul Muhammad jalan training. Padahal Gusti Allah alal arsy-istawa, ada di langit yang paling atas. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini memang pada zaman itu tidak begitu diyakini oleh orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah. Oke, cerita itu nanti saya bagi dulu, nanti akan saya terangkan setelah ini. Bapak Ibu yang saya kenal, anak-anakku yang sangat saya senangi, yang sangat saya banggakan. Akhirnya Rasulullah bersama kedua malaikat dipanggil oleh Allah terbang. Nah, saya mengilustrasikan apa ya terbang? Ya pokoknya naik begitulah. Naik ke atas langit yang pertama. Ini sebuah ilustrasi ya saya kan menggambarkan naik itu naik apa ya? Kalau ini turun kan kesulitan tambah. Akhirnya nyampe ke tangga langit yang pertama. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk
saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjutkan OTW. Kamu kalau terus budalkan OTW, sampai ke langit yang kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya memberikan salam kepada Muhammad. Assalamualaikum wahai Muhammad. Waalaikumsalam wahai Nabi Muhammad. Yahya alaihissalam. Mau kalau seperti ini sampai ke langit yang kedua. Saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan aja, silakan. Itu mestilah sesuatu yang penting. Saya tidak dipanggil. Akhirnya OTW lagi kita lagi yang ketiga. Orang sadana orang pokok itu. Tanggal langit yang tadi ketemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Naik lagi. Ketemu Nabi Idris. Naik lagi. Ketemu Nabi Harun. Naik lagi semakin tinggi. Ketemu Nabi Musa. Dan akhirnya ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam di tanggal langit yang tertinggi. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim sedang melakukan ibadah di sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur ini anak-anak, Masya Allah, tempatnya sangat luas. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk di sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur ini dan tidak pernah keluar lagi besok sampai hari kiamat. Nah, setelah itu Rasulullah naik lagi ke sebuah tempat namanya Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha ini tempat yang paling tinggi, di atasnya lagi sudah tidak ada. Itu kan di dalam Al-Quran diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang bunyi Allah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Paling tinggi itu berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya sebuah tempat Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini di sebelahnya itu ada surganya. Makanya ini kalau cerita seperti ini tidak bisa digambarkan dengan akal sehat. Harus ada keyakinan yang kuat bahwa Isra Mi'raj ini ceritanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Muhammad. Itu sekelumit sejarahnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi intinya. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah itu oleh
sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Sekarang saya ingin bertanya pada anak-anakku semuanya. Siapa, jujur ya, jawabnya harus jujur. Gak boleh bohong diri sendiri, membohongi hatinya sendiri, gak boleh. Siapa yang sudah terbiasa menjalankan sholat 5 kali sehari sekarang? Ayo. Kalau aku menanyakan tidak harus dibantu. Ayo, sedina sama di sini sedang melakukan sholat P5 sama ya. Ya ada tapi presentasinya masih kecil ya. Karena Pak memang ya kita sebagai orang tua harus terus-menerus mengajak, membimbing, menggunakan bagaimana anak-anak kita masih di sini itu adalah tanggung jawab kita. Nanti kan sudah di rumah ya orang tua minimal sekolah sudah terus-menerus mengajak, membimbing, menasihati dan tidak pernah lelah. Anak-anak mesti harus dilatih untuk dilatih untuk saya tahu di sekolah ada acara sholat apa ya? Duduk, doa, ya terus apa lagi? Alhamdulillah, SMP Negeri 1 Dampit ini sekolah negeri tapi seperti pondok pesantren. Insya Allah saya tahu persis kondisi Dampit itu, saya tidak tahu gitu. Hanya sahabat-sahabat saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan kalian semuanya tidak pernah lelah belajar sholat. Yuk, sekarang saya akan bertanya. Ajakan sholat itu namanya apa? Oke. Ayo anak-anak yang cewek, ajakan sholat itu namanya apa? Dikumandangkan saya itu punya murid, punya santri. Ya, seperti kalian kalau sore itu ngaji di guru ngaji kan. Ternyata santri saya itu suaranya bagus. Ketika ada, kebetulan saya ada tamu dari Jakarta. Nah, tamu saya dari Jakarta mendengarkan ada tadi. Ustaznya adalah saya. Ustaz, siapa yang ada? Anak-anak yang ada di sini. Berarti satu nama Ustaz. Iya. Dan tamu saya yang dari Jakarta ini kebetulan di Jakarta membangun masjid, mencari muadzin yang bagus. Ustaz, ya apa? Bagaimana Ustaz ini Pak Ustaz, saya boyong, saya bawa ke Jakarta, saya sekolahkan sampai kuliah, sampai pendidikan yang diinginkan. Coba saya tanya ke anaknya yang bersangkutan. Setelah saya tanya ke yang bersangkutan, saya izin kepada orang tuanya memperkenankan si santri saya akhirnya dibawa ke Jakarta. Pekerjaannya azan, per bulannya digaji 15 juta. Nah, makanya
kamu jangan berkecil hati ya. Nasib orang siapa tahu, ya kan? Iya. Saya yakin di antara kalian ini ada anak miskin, ada yang kaya, ada yang supir, ada yang petani, ada yang guru, ada yang tentara, ada yang polisi. Jangan khawatir dengan takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu. Nah, nyatanya santri saya itu hanya suaranya yang bagus, masih melakukan azan. Kok secara kebetulan diajak tamu saya sampai sekarang di rumah kita dimuliakan sampai sana. Implementasi sholat lima waktu akan berdampak menjadi kehidupan yang baik. Amin Allahumma. Perwujudan mengamalkan sholat 5 kali sehari semalam itu akan menjadi kunci kesuksesan kalian semuanya. Saya yakin kalian ini siswa yang pinter-pinter, siswi yang pinter-pinter. Amin Allahumma. Tapi ternyata hidup ini tidak bisa hanya bermodalkan pintar dan cerdas. Yang pintar, yang cerdas, yang sopan tata krama, budi pekerti. Nah, sholat rajin, terhadap guru bagus, terhadap orang tua bagus, sholatnya rajin, akhirnya walaupun tidak seberapa cerdas, tidak seberapa pinter, karena memiliki akhlak yang bagus, akhirnya Allah mengangkat derajatnya. Insya Allah. Kakak kali lagi. Sholat asar berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat subuh berapa rakaat? 2 ya. Sholat isya? Ya, sholat yang baik. Sholat yang baik itu bagaimana Pak Yai? Sholat yang baik itu adalah sholat berjamaah. Ya, bayangkan di sini sudah penyedia masjid, airnya ada, masjidnya bagus, bapak ibu guru yang membimbing kamu juga ada. Tinggal kamu menjalankan manut sholat ini kita pilih sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kalian semuanya besok akan jadi orang-orang yang barokah di hadapan Allah. Ilmunya bermanfaat, sukses dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat. Akhirnya kalian semuanya mengejar cita-cita bermodalkan sholat 5 kali sehari semalam dan memiliki akhlak yang baik, sehingga cita-citamu kesampaian dan selalu diiringi oleh ridho Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Tentu namanya sholat adalah kalau kelasnya kelas kita ya tidak khusyuk tidak apa-apa. Memang sholat khusyuk itu ya tidak mudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiya
Berarti ya, semangat. Kamu cita-citanya masih banyak. Setelah ini ingin lulus, setelah lulus ingin meneruskan. Setelah lulus SMA, ingin kuliah. Setelah kuliah ingin mencapai ilmu di tempat yang lain. Makanya kalau dari sholawatan itu mesti harus bersama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa damaiha wa afiyati abadati masifaiha wa anuril absar Maka ceramahnya tidak lama, saya hanya ingin menambah 2 menit saja pesan saya. Yang pertama, jangan pernah mengandalkan kecerdasan dan kepandaian. Bangunlah hidup Anda dengan akhlak yang mulia. Insya Allah kunci sukses Anda bukan kecerdasan, tetapi kunci sukses Anda adalah pertolongan dari Allah Subhanahu. Yang kedua, pesan saya jangan pernah tinggalkan sholat 5 kali sehari semalam. Gak bahaya kan? Iya. Lalu kamu Gusti Allah kali tinggalkan sholat kan? Kan bahaya namanya. Iya apa tidak? Saya tidak memberi keterangan sholat tahajud karena memang anak-anak usia sekian ini ya. Kalau bangun malam sholat tahajud kayaknya berat sekali ya. Nah, ini ada request tadi. Request dari sekolahan. Kalau bermain HP, tidak apa-apa, memang sekarang eranya zamannya zaman HP. Saya juga sama di mana-mana bawa HP. Ini kadang-kadang bisa membawa kita kan? Sampai malam kita itu main di Facebook, di grup, banyak stiker, banyak komen. Ternyata kita belum belajar. Kita belum sholat Isya. Makanya boleh pakai HP karena memang zamannya memang sekarang HP, tetapi mesti harus diperhitungkan waktunya supaya kita tidak pernah meninggalkan belajar. Tidak pernah meninggalkan belajar. Usia kamu adalah tugas usia belajar. Saya walaupun sudah tua juga belajar terus. Yang pertama tadi apa? Mengandalkan akhlak mulia ya. Yang kedua yang ketiga berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Orang tua kalian yang sudah susah payah mulai hamil, melahirkan, menyusui, menyuapi, menuntun latihan jalan, terus kemudian menyekolahkan, dan seterusnya itu adalah jasa-jasa orang tua yang tidak mungkin bisa beli.
Makanya kita sebagai anak harus berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Ingat, doa kedua orang tua kita itu adalah mustajab. Yang berikutnya pesan saya adalah jangan pernah lupa belajar itulah yang akan mengantarkan kalian untuk menggapai kehidupan yang sukses. Tambahan satu, karena kamu masih menjadi siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Ngabe, kamu pasti akan berhubungan dengan bapak ibu guru yang mengajar di sini. Itu pasti. Yang mengajar kamu di sekolahan ayah ibu atau bapak ibu guru. Bapak ibu guru bukan ayah kamu di sini, bukan ibu kamu, bukan nenek atau kakek kamu, tetapi bapak ibu guru. Berbuat baiklah, bersopaklah, yang berakhlaklah terhadap bapak ibu guru yang ada di sekolah, supaya kalian menjadi orang yang baik. Ini saya juga suka membaca beritanya di banyak ini ya, ini dulu Pak ya, dulu sekarang dulu zaman dulu beda. Kalau zaman dulu itu orang tua kan begini lah ya, Pak ini anak itu mau jadi pakai itu, dia pakai kakak JB Mawon, jadi dia itu orang mereka pesan ini jilat dulu, dikepok di hukumannya malah sekali. Dia menjadi orang yang baik. Sekarang zaman sudah berubah, ternyata ada guru yang memberikan pembinaan pendidikan terhadap muridnya. Justru orang tuanya malah melaporkan ke polisi. Ini yang susah. Saya menjadi orang tua susah seperti ini. Ayo bersama-sama membangun komitmen kita sungguh-sungguh, siswa-siswi sungguh-sungguh, Pak Kepala Sekolah sungguh-sungguh, semua Bapak Ibu guru masing-masing dinas sungguh-sungguh. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang unggul, manusia yang akan berhasil mencapai cita-cita, berhasil dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Mungkin itu anak-anakku sebelumnya yang saya sampaikan beberapa hal yang berkenan sebelumnya. Ini suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Ismail.
Alhamdulillah acara pada pagi hari ini telah selesai. Saya sebagai